Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dalam situasi kondisi yang bukan semakin baik untuk beribadah, kita masih diberi kesempatan untuk sujud menyembahnya dalam ibadah Jumat. Sejatinya kehidupan yang panjang dan rezeki yang luas itu adalah ketika keduanya mampu menghantarkan kita kepada kehidupan abadi di akhirat kelak. Karena mungkin saja tikungan terakhir dari kendaraan yang kita gunakan hari ini setelah Jumat ini bubar adalah tikungan di mana menjadi wasilah kita dijemput oleh malakul maut. Ikhwatu iman rahimakumullah, Al-Quran menjadi pedoman bukan hanya sebagai limaslahatil basyari dunyahum, bagi kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunianya saja, tapi kemudian Al-Quran menembus batas wa ukhrakum, menjadi pedoman kehidupan bagi kemaslahatan akhirat manusia. Sampai para ulama menggambarkan, apabila Al-Quran dijadikan pedoman, bukan hanya umat Islam yang akan merasakan maslahatnya, tapi seluruh manusia. Hal itu kita bisa cek dalam surat Ibrahim ayat 1. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minad dzulumati ilan nur. Allah mengatakan untuk memerdekakan seluruh manusia, Al-Quran, dari berbagai kegelapan, kesengsaraan, kemunafikan, keterpurukan, bencana, atau apapun itu, ilan nur, kepada satu cahaya, cahaya ilahi di bawah naungan Al-Quran. Tidak terkecuali Al-Quran akan selalu menjadi solusi tentang inflasi yang tengah kita hadapi hari ini. Inflasi yang kita kenal, fenomena naiknya harga barang di berbagai sektor, menimbulkan ragam masalah dan musibah. Tapi satu yang harus kita ingat, ikhwatul iman, tidak ada musibah yang lebih menghancurkan selain dari musibah akidah. Maka apa yang telah kita hadapi, kita hanya dapat mensiasati selama kita belum menjadi para pemegang kebijakan. Yang pertama yang bisa kita hadapi dengan masalah yang hari ini menjadi masalah bersama adalah tidak melepaskan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ketika Rasulullah SAW didatangi oleh umat Islam ketika di Madinah, mereka mengeluh tentang harga-harga yang naik ketika itu. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban yang luar biasa. Kata Rasul,
sesungguhnya naik dan turunnya harga itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menaikkan, Allah lah yang menurunkan harga. Para pakar ekonomi mengatakan bahwa di zaman Rasul bisa dikatakan tidak dialami inflasi, karena ketika itu barang berpindah dari satu orang ke orang yang lain menggunakan emas atau perak. Inflasi menjadi masalah bagi umat manusia ketika perpindahan dari emas perak itu menuju kepada alat tukar yang lain, diantaranya adalah uang. Kembali kepada hadis Rasul, bahwa di sini Rasulullah SAW mengajarkan apapun yang terjadi dalam kehidupan tidak lepas dari takdir Allah. Namun kemudian Rasulullah memberikan catatan, maka aku berharap ketika aku kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang aku zolimi. Ikhwatul iman, seolah-olah telah menjadi akhlak di masyarakat. Ketika bahan bakar naik, umpamanya para pedagang menaikkan harga makanan, contohnya ada dua perilaku. Yang pertama, harganya dinaikkan, barangnya tetap. Tapi masih kita temukan ketika masyarakat berperilaku harganya tetap, barangnya dikurangi, atau bahkan lebih dari itu, harganya naik, barangnya berkurang. Apa yang harus kita waspadai dalam hal ini? Al-mutaffifin. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengecam orang-orang yang merubah timbangan, orang-orang yang tidak jujur dalam berdagang? Maka dalam hal ini ikhwatul iman, kenaikan harga, ketidakstabilan ekonomi jangan lantas menghancurkan akidah dan muamalah kita semua. Kemudian yang kedua, kita pun perlu muhasabah. Salah seorang ulama yang intens dalam ilmu kejiwaan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengatakan bahwa esensi muhasabah itu ada dua. Yang pertama, sebelum amal itu dilakukan kita bermuhasabah. Yang kedua, setelah amal itu dilakukan. Di antara bentuk muhasabah adalah yang pertama, apa niat kita. Yang kedua, mampukah atau tidak kita melaksanakannya. Hal ini digambarkan diantaranya dalam fenomena Rasulullah berdakwah antara Mekah dan Madinah. Ketika di Mekah Rasulullah telah memiliki umat, tapi tidak pernah Rasulullah mengajak berperang kepada kafir yang ada di Mekah. Kenapa? Karena Rasul bermuhasabah, menghitung segala kemungkinan. Walaupun niatnya bulat, para sahabat ingin membela Islam, ingin menggaungkan kalimat Allah, tapi ketika itu Rasulullah tidak mengizinkan. Kenapa? Karena Rasulullah bermuhasabah, menghitung segala kemungkinan yang ada. Maka dalam aspek ini ikhwatul iman, kita perlu bermuhasabah ekonomi secara bersama-sama. Apa sebenarnya akar permasalahan dari semua ini? Yang ketiga, Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita semua untuk memiliki sifat qanaah. Ternyata ini berbanding lurus dalam ilmu ekonomi Islam. Di antara cara untuk menekan inflasi adalah menghindari pemahaman masyarakat bahwa barang harus ditimbun untuk menghindari inflasi. Di malam 1 September ikhwatul iman,
kita melihat hampir di seluruh pom bensin berjejal, mengingatkan kita bahwa kelak di padang mahsyar pun kita akan berbaris. Setiap ketaatan, kecintaan, kemunafikan, kepemimpinan, bahkan keputusan demi Allah, seluruhnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, justru perilaku itu menurut pakar ekonomi Islam akan semakin mengangkat inflasi itu semakin tinggi, semakin parah. Kenapa? Karena mereka para produsen akan lebih berpikir seperti orang yang melempar umpan lantas ditangkap oleh yang dia maksud. Maka Rasulullah SAW mengajarkan sebaliknya, ikhwatul iman. Bersikaplah dan bersifatlah qanaah. Itulah ajaran Rasul. Kalau kita biasanya menggunakan kendaraan kesana kemari, warawiri, ada yang bermanfaat, ada yang kurang bermanfaat, bahkan ada yang tidak bermanfaat, maka hari ini kita harus lebih qanaah. Kalau kemarin kita terlalu banyak menghabiskan waktu di warung kopi dengan obrolan yang tidak bermanfaat, bahkan obrolan yang penuh dengan dosa, maka mulai hari ini kita harus lebih memanage waktu. Jadi apalah arti kita mengeluh ke sana kemari, tapi kita tidak mampu merubah pola kehidupan kita. Disinilah ikhwatul iman, Rasulullah mengajarkan tentang qanaah untuk menekan inflasi itu sendiri. Apa yang ada dimanfaatkan, apa yang tidak ada jika kita mampu kita cari, kalau kita tidak mampu kita bersabar. Ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita dapat menghadapi segala permasalahan yang hari ini menjadi masalah kita bersama. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman, selain iman kepada takdir, yang kedua bermuhasabah, yang ketiga lebih mempertajam sifat qanaah, yang ketiga, yang keempat ada keunikan tentang utang piutang. Rasulullah dalam berbagai hadis, demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan dalam ayat yang terpanjang itu di surat Al-Baqarah, bagaimana agar supaya hutang itu harus cepat dibayar. Kenapa? Karena ternyata hari ini kita alami, kita rasakan jawabannya apa? Nilai itu akan selalu berubah dan terus berubah. Seseorang memiliki hutang kepada orang lain 100.000 di tahun 2000. Tentunya 100.000 itu akan beda nilainya dengan di tahun 2020. Sampai-sampai kan Nabi tidak mau menyolatkan jenazah yang memiliki hutang. Sampai Nabi mengatakan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seseorang itu tertahan untuk masuk ke surga sebelum hutangnya dibayarkan. Kita baca terus dalil-dalil tersebut, ternyata itu ada efek di bidang ekonominya. Apa? Bukan hanya kita selamat di akhirat, tapi percepatan pembayaran hutang itu ternyata menekan inflasi. Kenapa ikhwatul iman? Karena bisa jadi orang yang meminjamkan uang kepada kita itu sedang butuh-butuhnya. Bisa jadi hari itu jatuh tempo kita harus bayar, tapi kemudian kita tidak bayar, hari besok sudah beda nilainya. Ada seseorang meminjamkan uang kepada kita, kita janji tanggal 1. Umpamanya keluarganya sakit. Lalu dia akan berharap nanti tanggal 1 saya akan punya uang untuk bawa orang tua saya ke dokter. Tanggal 1 tidak kita bayar, maka nilai uang itu akan berbeda ketika tanggal 2, 3 dan seterusnya. Itulah yang menjadi nasihat dari Rasul.
Maka cara yang keempat menekan inflasi ini, Pak Iman, ketika kita hari ini punya hutang kepada siapa, beberapa pihak dan lain sebagainya, kalau bisa kita percepat, apalagi kepada saudara sendiri. Minimal kita disiplin dalam pembayaran, karena jangan sampai kita termasuk orang yang zalim kepada orang lain. Kemudian yang kelima, cara untuk menekan inflasi dalam perspektif Islam adalah meningkatkan zakat infak sedekah. Kenapa ikhwati iman? Karena dengan zakat infak sedekah, uang akan terus berputar di umat Islam. Kendati pun ketika zakat itu keluar dari umat Islam, masuk kepada kategori mu'allaf. Dewan Islah Persatuan Islam mengatakan mu'allaf itu kan ada 3 kategori. Yang pertama orang yang baru masuk Islam, yang kedua orang yang diharapkan masuk Islam, yang ketiga orang yang dia itu kafir tapi diberi zakat itu agar kita terlindung dari kezalimannya dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, dalam menekan inflasi kita juga harus berpikir ke depan dalam perspektif Islam. Apa ikhwatul iman? Kita harus kembali mengevaluasi bagaimana masyarakat memilih pemimpin. Bagaimana kita menyiapkan pemimpin masa depan sejak hari ini. Maka orang tua kita senantiasa memberikan nasihat, jika menilai orang itu jangan dilihat dari wajahnya, tapi lihat dari punggungnya. Artinya apa? Kita harus melihat track record seseorang. Perjalanan panjang seseorang itu sebelum menjadi pemimpin itu bagaimana? Bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana teman-temannya, sahabatnya, sekolahnya di mana, masyarakatnya yang melahirkan dia seperti apa, gurunya siapa, dan lain sebagainya. Karena akibat yang kita alami hari ini adalah tanaman yang kita tanam di hari-hari kemarin. Yang ketujuh, al-wala wal baro dalam aspek ekonomi. Apa artinya? Al-wala itu loyalitas, al-baro itu berlepas diri. Maksudnya kita harus terus menggaungkan, mendahulukan berbelanja kepada tetangga dan sesama umat Islam. Terlepas dengan harga yang sedikit mahal, kita lihat tetangga kita punya anak yang sedang disekolahkan. Apalagi kalau kita tahu dia ahli ibadah, apalagi kalau kita tahu dia ahli masjid, apalagi kalau kita tahu dia ini seseorang yang sangat membutuhkan, maka kita yang belanja kepadanya. Maka di dalam Islam, seseorang belanja itu tidak sekedar belanja. Terkadang seseorang belanja itu ada niat ibadah yang lain. Yang terakhir, ikhwatul iman, hindari perilaku al-mutaffifin yang disebutkan di awal. Maka untung dan rugi adalah satu hal yang lumrah yang pasti terjadi di dunia, yang ujungnya tetap sama, kematian. Tapi pahala dan dosa tidak diberi ujung kematian. Itu adalah sesuatu yang akan menjadi nilai di akhirat kita kelak. Mudah-mudahan 8 poin ini sedikit mencerahkan bagi kita semua, untuk kemudian setelah ibadah Jumat ini kita mulai menyingsingkan lengan baju, bersama-sama menghadapi agar apa yang menjadi masalah kita ini tidak lantas menambah dosa bersama. Karena kita tahu bahwa cepat atau lambat kita akan dijemput oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.